Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan yang ketiga untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografi 1 atau Informasi Geografi Basis Data. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan pelajari tentang pengenalan data spasial. Oke. Definisi dari data sudah dijelaskan seperti yang pertemuan sebelumnya. Kita akan merefresh lagi. Data adalah nilai yang mendeskripsikan dari suatu objek atau kejadian. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin, yang berarti sesuatu yang diberikan. Nah, ini secara definisi seperti itu. Sedangkan untuk informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian sehingga akan berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi itu sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu. Jadi ada tujuannya. Nah, informasi juga merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, atau suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang penerima. Nah, informasi sendiri adalah data yang dapat disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Nah, itu beberapa penjelasan terkait data dan penjelasan terkait informasi. Nah, untuk data spasial data adalah suatu data yang memiliki referensi spasial atau posisi geografis. Jadi ada posisi, ada lokasinya, ada koordinatnya. Itu nanti bisa disebut dengan data spasial. Kalau misalnya tidak ada, berarti tidak bisa disebut dengan data spasial, berarti hanya disebut dengan data. Nah, sistem adalah suatu rangkaian kerja, komputerisasi, dan terintegrasi. Informasi adalah data, informasi keterangan, geografi adalah lokasi, koordinat, tempat, dan alamat. Jadi kenapa namanya bukan sistem data geografi? Karena kita yang akan kita lakukan adalah melakukan pengolahan data sehingga menjadi informasi. Maka disebut dengan sistem informasi geografi. Ini merefresh ulang ya. Spasial adalah aspek ruangan, suatu objek, atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Sedangkan geospasial atau ruang kebumian adalah aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang diletakkan dalam koordinat. Jadi intinya geospasial itu kejadian yang ada di bumi, di permukaan, di dalam, atau di pada. Selanjutnya data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, atau karakteristik objek alam, atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Jadi itu data. Data-data ini bisa berupa peta konvensional, peta 3D, data penginderaan jauh, seperti citra-citra. Ini ada macam-macam citranya ya, citra alos, ikonos, Kuiper, Landsat, aster, foto udara. Itu contoh-contohnya. Informasi adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan. Nah, ini adalah beberapa contohnya informasinya. Contohnya informasi terkait tinggi ombak. Jadi ketika kita mengetahui tinggi ombaknya, maka kita bisa memberikan sebuah informasi kepada pelaut, nelayan, untuk menghindari lokasi-lokasi mana yang memiliki tinggi ombak yang tinggi, sehingga nanti mereka tidak karam atau tenggelam kapalnya. Terus kita juga bisa memberitahu nih arah dari ombaknya itu kemana. Nah, ini menggunakan penginderaan jauh digabung dengan informasi geografis serta visualisasinya kartografis, maka kita bisa memberikan penampakan yang mudah dibaca dan mudah diingat bagi orang tertentu. Yang kedua adalah contohnya misalnya banjir nih, kita melakukan analisis banjir nih ya.
Di Jakarta tahun 1980 itu masih sedikit sekali banjirnya. Kita analisis menggunakan SIG pada tahun berikutnya, tahun 1996 sudah mulai banyak. 2002 banyak sekali yang terkena, utama di daerah-daerah utara. Tahun 2007 banyak, besar tapi tidak banyak tapi besar gitu di bagian-bagian tertentu. Jadi dengan melihat ini perubahannya, kita bisa melihat analisis, ternyata yang sudah mengalami perbaikan terkait sistem pengairannya dan kondisi sungainya maupun dari kondisi lingkungannya, daerah mana saja. Dan yang semakin memburuk daerah mana saja. Itu kita bisa analisis di situ. Atau tentang kesehatan, misalnya terkait petaran penyakit muntaber, itu kita bisa tahu nih daerah mana yang paling banyak jadi terjangkit kegiatan itu. Jadi dengan menggunakan GIS kita bisa menghasilkan informasi, dan informasi ini nanti bisa dijadikan alat bantu untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kalau datanya cuma data, kalau mendapat data seperti ini, nah orang dikasih ke orang awam bingung nih, ini apa yang mau dibaca gitu. Tapi ketika sudah diolah, orang-orang yang memiliki kebutuhan akan data itu, informasi ini akan paham. Informasi sendiri dibagi jadi dua, yaitu informasi lokasi atau spasial, yang tentunya itu berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, lintang dan bujur, atau koordinat XYZ, nah, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Jadi sistem proyeksi yang teman-teman akan pelajarinya tentang koordinat-koordinat. Jadi informasi lokasi. Informasi deskriptif. Informasi deskriptif adalah informasi non-spasial, suatu lokasi yang memiliki beberapa kaitan dan keterangan yang berkaitan dengan, ya, contohnya misalnya data spasialnya adalah puskesmas. Nah, nanti data informasi deskriptifnya adalah jumlah pasiennya ada berapa, jumlah dokternya ada berapa di dalam situ. Jadi informasi-informasi yang berisi, yang menerangkan di data spasial itu ada informasi apa saja. Itu adalah informasi deskriptif. Nah, ini adalah alur dari pengolahan dalam sistem informasi geografis. Jadi dari proses penanganan data spasial SIG ini, pertama dari kondisi real world atau dunia nyata. Jadi di lapangan itu kondisinya seperti apa, teman-teman peroleh data itu, atau spatial data acquisition, teman-teman peroleh. Pertama, bisa dari citra satelit, bisa dari foto udara, atau bisa langsung survei pengukuran. Teman-teman datang ke lapangan, terus teman-teman lakukan pengambilan data di sana. Selanjutnya adalah teman-teman melakukan penyimpanan data-data itu dalam database, dalam komputer misalnya, atau dalam HP, bisa. Selanjutnya setelah data itu kita tata, kita inventarisasi dengan baik, kita lakukan spatial analysis dan modeling. Jadi kita lakukan analisis terkait data itu, sehingga berubah menjadi sebuah informasi. Nah, jadi yang pertama itu dari data, dimasukkan ke database, kita analisis menggunakan SIG, menghasilkan sebuah produk informasi. Nah, tidak hanya sampai sini saja. Informasi itu kita berikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan dan manajemen. Setelah kita lakukan perencanaan dan manajemen, kita bandingkan nih antara dunia nyata dan pemodelannya itu, kita akan mendapatkan gap perbedaan atau seberapa berbedanya antara hasil yang kita modelkan menggunakan sistem informasi geografi, contohnya nih banjir, kita buat pemodelan, dengan kondisi kenyataannya di sana di lapangan. Kalau gap-nya terlalu besar, maka pengolahannya harus diulangi lagi. Jika gap-nya itu tidak terlalu besar dan memiliki pola dan pattern yang sama, maka bisa kita analisis, itu bisa jadikan kita masukkan untuk pengambilan kebijakan berikutnya. Jadi seperti itu alurnya.
Dari kondisi nyata ke data spasial, masuk ke database, dianalisis, jadi informasi, dijadikan alat bantu untuk melakukan perencanaan, dan kita lihat perbedaannya dengan kondisi dunia nyata. Oke, kita masuk ke sejarah GIS. Jadi GIS itu sudah berkembang dari tahun 1960 ya. Terus itu dark age-nya GIS-nya itu tahun 1960, itu masih masa-masa jadul lah dulu. Nah, GIS mulai berkembang itu tahun 1975. Jadi sebuah mulai tentang bagaimana melakukan pengolahan peta secara manual, pentingnya peta, data spasial, itu mulai 1975. 1990 mulai berkembang software-software. Jadi tidak hanya manual saja menggunakan meja gambar yang besar itu, tapi sudah menggunakan komputer. Tahun 2010 kita sudah perkembangan software sudah sangat pesat, sehingga bukan hanya mengembangkan, bukan saja komersial terkait itu, tapi sudah kebutuhan user itu apa sih? Sudah memenuhi sampai seperti itu. Pengennya apa Anda? Saya pengen ini, dibuatkan. Jadi memang semakin lama perkembangannya semakin pesat sekali. Nah ini, jadi itu yang menjadi alasan kita mengapa kita menggunakan SIG, karena SIG mampu mengolah data spasial, terus data spasial dan non-spasial pun bisa diolah secara bersama-sama dalam satu aplikasi, dalam pengolahan SIG itu, dan data yang dapat dikelola dalam format yang kompak dan jelas. Jadi filenya itu tidak dalam berbagai macam ekstensi, misalnya yang satu harus menggunakan format Excel, satunya harus menggunakan format JPEG. Nah, itu nanti bisa disatukan satu untuk bisa mengumpulkan itu. Data dapat dikelola dengan biaya murah tanpa dibandingkan dengan survei lapangan. Jadi kalau teman-teman melakukan analisis GIS dibandingkan survei lapangan itu yang pasti lebih murah. Karena apa? Tidak perlu datang ke lapangan, karena biaya lapangan mahal. Belum kalau misalnya biaya transport, biaya makan, biaya penginapan, itu lebih mahal. Data dapat dipanggil kembali dan dapat diulang dengan cepat. Jadi misalnya teman-teman butuh data nih, sudah analisis, terus ada kesalahan, teman-teman bisa memanggil itu dengan cepat. Tinggal buka filenya, datanya keluar, bisa langsung diedit. Terus analisis data dan perubahan data dapat dilakukan secara efisien. Komputer memungkinkan mengubah data secara tepat dan cepat. Data yang sulit dilakukan secara manual dapat dilakukan dengan pembuatan gambar 3 dimensi. Nah, sekarang kalau teman-teman membuat nih gambar 3 dimensi modelan. Nah, dengan menggunakan GIS, teman-teman bisa melihat nih gunung itu nanti bentuknya seperti apa dalam bentuk 3 dimensi. Nah, selanjutnya berdasarkan data yang terkumpul dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan cepat. Itu sering terjadi tuh ketika teman-teman melakukan suatu project, tiba-tiba ada ide apa, dan teman-teman harus merealisasikan itu dengan cepat. Mas tolong misalnya, Mbak, Mas tolong dilakukan tambahan parameter ini, nanti hasilnya seperti apa. Nah, dengan GIS teman-teman bisa melakukan pengolahan itu dengan cepat sekali. Nah, ini hubungannya ya, data spasial, dilakukan analisis, pemodelan, atau manipulasi, sehingga menjadi sebuah informasi spasial yang baru. Oke, mungkin itu untuk pertemuan yang ketiga. Jadi kita sedikit merefresh yang pertemuan kedua. Jadi saya harap dengan memahami lebih detail atau lebih dalam terkait data spasial dan informasi spasial, teman-teman dapat membedakan mana yang disebut dengan data spasial dan mana yang dimaksud dengan informasi spasial. Mungkin saya tutup sampai itu. Silakan nanti kalau ditanyakan di forum diskusi, kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis dan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.